menyampaikan apa yang menjadi bagian dari isi hatimu ya Bapak. Ya Bapak, kiranya berkati juga telinga-telinga yang mendengar ya Bapak, kiranya mereka dapat mengerti dan memahami apa yang akan disampaikan nanti ya Bapak. Kiranya Engkau yang beracara atas tempat ini ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Lukas 24 yang belum dapat ayat yang ke-50 sampai 52. 50 yang cowok, yang selanjutnya 51 yang cewek, nanti yang 53 yang cewek lagi ya, kita bergantian bacanya. Dan ketika ia sedang mendekati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Nah, teman-teman tahu nggak sih, kenaikan Yesus ke sorga tuh bukannya akhir dari segalanya, melainkan dari awal itu terjadi. Dan Tuhan tuh ngasih 4 janji yang tadi Bapak Gembala juga sampaikan. Yang pertama itu Yesus naik ke sorga itu untuk menyediakan tempat buat kita. Yang artinya gini, Tuhan naik ke sorga itu bukan berarti Dia meninggalkan yang kayak kita ini. Jadi Tuhan tuh menyelamatkan kita. Tuhan menyelamatkan kita dengan Dia mati di kayu salib, dengan untuk menebus dosa kita. Kenapa sih Tuhan mau kayak manusia yang berdosa kayak kita, Tuhan mau tebus? Karena menurut Tuhan satu jiwa pun itu berharga. Makanya Tuhan tuh ngasih 4 janji yang menurut aku sangat meremah di hatiku. Boleh selanjutnya kita buka di Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, tidak ada demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ada amin? Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dalam artian nanti kita bukan hanya berkumpul bersama, akan tetapi kita menjadi satu dengan Allah. Dengan kuasanya untuk kemuliaannya, hidup yang memikirkan kepentingan diri sendiri saja tetapi juga kepentingan orang lain. Artinya kita hidup tidak memikirkan hidup kita sendiri saja, akan tetapi kita memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi untuk teman-teman jangan malu, jangan takut untuk mendoakan sesama teman-teman. Ataupun teman-teman misalnya mungkin teman-teman di sini biasanya pasti ada saat teduh bareng atau baca Alkitab bareng. Jika teman-teman ada yang teman-teman gumulkan, ngomong sama teman-teman yang di sekitar. Mana tahu teman-teman yang di sekitar atau bapak atau ibu bisa bantu untuk mendoakan kalian. Karena kuasa doa tuh dahsyat. Karena kuasa doa itu bukan hanya kita perkatakan, tapi itu adalah yang keluar dari mulut kita tuh hikmat. Jadi kalau bisa apapun yang keluar dari mulut kita itu adalah hikmat. Omongan yang kayak misal omongan yang baik lah, jangan omongan yang gak mungkin lah, lu gak bakal mungkin sembuh karena lu udah gini. Perkatakan aja yang baik. Nanti Tuhan yang akan bekerja atas perkataan teman-teman. Ada amin teman-teman? Nangkap sampai sini apa yang saya sampaikan? Mungkin kita doa bentar, terus kita baru lanjut untuk sesi selanjutnya. Mari kita berdoa. Membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kau rasa aman, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua
ada 4 orang ya. Saya akan buat 4 pertanyaan mengenai apa yang telah tadi saya sampaikan. Nah, pertanyaannya nggak susah. Pertanyaannya nggak susah. Nanti bakal dikasih pertanyaan sama kakak Karen. Nah, kalau misalnya kalian merasa tahu jawabannya, boleh angkat tangan. Kalau mau buka Alkitab juga nggak apa-apa. Tenang aja, pasti ada hadiahnya. Siapa mau hadiah? Hadiah? Banyak loh hadiahnya. Iya. Dalam Kenapa hatinya, kalau tidak iya, apa-apa. jangan malu-malu. Pertanyaan pertama itu kan tadi udah dijelasin tuh tentang yang namanya Roh Kudus. Nah, kira-kira menurut kalian apa sih peranan Roh Kudus dalam hidup kalian, dan kalian juga boleh sharing mengenai kira-kira kalian pernah nggak sih pernah punya pengalaman sama Roh Kudus itu gimana sih? Misalnya kayak aku pernah nih misalnya buat aku mau bohong nih, tapi tiba-tiba Roh Kudus ingetin dalam hati aku, jangan buat bohong, contohnya kayak gitu ya. Jadi peranan Roh Kudus itu apa, dan sharing juga pengalaman kalian sama Roh Kudus itu gimana sih? Boleh, siapa yang mau jawab? Oke. Silakan. Jadi peranan Roh Kudus itu kayak selalu mengingatkan kita dalam sesuatu, dalam segala hal. Jadi kayak contohnya kayak kan pernah kayak misalnya waktu malam gitu kan mau tidur gitu, terus kayak sudahlah nggak usah doa gitu kan, terus waktu itu kayak lagi ada pertemuan gitu, terus mungkin besok juga udah selesai gitu kan, tapi terus kayak kayak Roh Kudus tuh mengingatkan dalam hati tuh kayak kamu harus berdoa, terus dan permasalahan pertemuan juga harus diserahkan sama Tuhan gitu, biar semuanya bisa Tuhan bukakan jalan gitu. Terus jadi akhirnya aku berdoa gitu. Jadi ya karena Roh Kudus lah, jadi aku nggak nggak lupa sama Tuhan gitu. Bagus banget jawabannya. Mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Mari semuanya, come on. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, ku ciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Come on. Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Kami mau beritakan. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan. Are you ready? One, two, go. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, ku ciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Mari semua kita angkat kedua tangan kita. Biarlah ini menjadi doa kami ya Tuhan. Di masa muda kami minta Engkau pakai kami. Berikanlah sorak-sorai buat Yesus kita. Haleluya. Here we go. Hey, 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 hey,
Tuhan atas segala bangsa. Kami dari kelompok Kasih Karunia mengucapkan Terima kasih kepada Rumah Asuh Hosea. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, untuk ceritakan kebesaran